Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bicara terkait dengan perkuliahan, yaitu topik yang kedua terkait dengan sasaran keselamatan pasien, gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini kita mau berbicara terkait dengan tiga sasaran keselamatan pasien, yaitu SKP 1, SKP 2, dan SKP 3. Maka dari itu, izinkan saya untuk share screen dulu untuk bagaimana kita akan bicara terkait dengan SKP 1, SKP 2, dan SKP 3. Mahasiswa yang berbahagia, jadi kalau kita bicara terkait dengan keselamatan pasien ini, nanti kita akan bicara terkait ada beberapa hal. Jadi kalau keselamatan pasien itu ingat istilah BPIS gitu ya. Bila mana pasien itu saya, bila mana pasien itu orang tua saya dan seterusnya. Maka dari itu perlulah kiranya kita selaku praktisi kesehatan, terutama perawat ini yang akan berhadapan dengan pasien, maka kita wajib untuk mengutamakan keselamatan pasien. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu SKP 1, sasaran keselamatan pasien yang pertama. Jadi kalau kemarin sudah kita bicara terkait dengan bagaimana 7 standar keselamatan pasien, kemudian kita sudah bicara 7 langkah menuju keselamatan pasien, dan selanjutnya adalah kita harus memahami dan mengerti sekaligus nanti menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien. Kita mulai dari yang pertama, yaitu SKP 1 atau sasaran keselamatan pasien yang pertama. Untuk sasaran keselamatan yang pertama adalah meningkatkan identifikasi pasien dengan benar. Jadi teman-teman mungkin mahasiswa sudah kenal karena ini pertemuan kedua. Kita lanjut pada materi, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan identifikasi pasien. Seperti halnya kita kenali bahwa kesalahan identifikasi pasien itu dapat terjadi di semua aspek ya. Ketika Anda nanti bekerja di rumah sakit, baik itu di diagnosis, baik itu di tindakan, nanti bisa terjadi itu kesalahan identifikasi. Di samping itu nanti keadaan ini tentunya nanti dapat membuat identifikasi itu tidak benar. Jadi keadaan yang dapat membuat identifikasi tidak benar bila mana atau jika pasien itu dalam keadaan terbius, itu sering terjadi. Atau pasien itu mengalami disorientasi, atau pasien itu tidak sepenuhnya sadar, atau dalam keadaan koma, atau saat pasien berpindah tempat tidur ya, berpindah dari bangsal kemudian ke ICU atau sebaliknya. Kemudian berpindah lokasi di dalam lingkungan rumah sakit, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari bangsal bedah pindah ke ICU, atau dari OK pindah ke bangsal, itu bisa terjadi. Atau terjadi disfungsi sensorik ya, misalkan pasien tidak mendengar. Kemudian juga lupa identitas diri atau mungkin mengalami situasi-situasi lainnya yang akan mempengaruhi orang itu tidak mengenali dirinya. Maka dari itu ada 2 hal yang penting ya. Yang pertama harus memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan. Dan yang kedua adalah untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien. Maka dari itu, aturan dari Kementerian Kesehatan perlu kiranya untuk melakukan identifikasi pasien dengan benar, dan di vaskes baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik itu mengharuskan terdapat paling sedikit 2 dari 4 bentuk identifikasi pasien. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah terkait dengan nama pasien. Yang kedua, tanggal lahir. Yang ketiga, nomor rekam medis. Dan yang ketiga adalah nomor induk kependudukan. Jadi kalau misalkan seseorang itu memakai gelang identitas seperti tampak di dalam gambar ini, yang penting ada 2 dari 4, berarti itu sudah dianggap oke ya, memenuhi standar dan memenuhi syarat gitu ya untuk menerapkan ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Adalah kita apa yang harus kita lakukan kan gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai seorang perawat yang bekerja di rumah sakit itu atau di klinik atau di puskesmas nanti menggunakan nomor kamar pasien
Jadi nomor kamar pasien itu tidak dapat digunakan untuk identifikasi pasien. Jadi nanti kalau pasiennya itu di kamar nomor satu, di tempat tidur yang pojok, itu nggak bisa jadi acuan. Bisa jadi pasien itu sudah pindah, tapi kita nggak mampu untuk mengenali pasien itu kalau hanya pakai nomor pasien. Maka dari itu, seorang tenaga kesehatan termasuk di dalamnya perawat adalah dua bentuk identifikasi ini digunakan di semua area layanan, baik itu di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik seperti halnya dirawat jalan, dirawat inap, maupun di unit gawat darurat, di kamar operasi, di layanan diagnostik, termasuk di dalamnya nanti di farmasi, di laboratorium, itu semuanya harus menggunakan dan menerapkan bagaimana kita melakukan identifikasi pasien dengan benar. Nah, dua bentuk identifikasi ini harus dilakukan dalam setiap keadaan terkait dengan intervensi kepada pasien. Misalnya ya, identifikasi pasien yang dilakukan sebelum memberikan radioterapi misalkan. Atau pasien itu mau menerima cairan intravena. Atau pasien itu mau mendapatkan tindakan hemodialisis. Atau pasien itu mau dilakukan pengambilan darah atau pengambilan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis ya. Atau pasien itu akan menjalani kateterisasi jantung atau prosedur radiologi diagnostik atau termasuk di dalamnya adalah identifikasi terhadap pasien koma. Nah, ini yang penting harus dicermati. Nah, tadi saya sampaikan kapan kita akan melakukan identifikasi pasien dengan benar manakala Anda bekerja di rumah sakit. Maka di sini ada panduan. Petugas harus melakukan identifikasi saat mau memberikan obat. Oke, saat memberikan produk darah, misalkan memberikan transfusi darah, atau saat pengambilan darah atau spesimen lain misalkan ya untuk pemeriksaan klinik, misalkan pemeriksaan laboratorium, sebelum memberikan pengobatan, atau sebelum memberikan tindakan, atau sebelum radioterapi, atau sebelum memberikan cairan intravena tadi ya, sebelum hemodialisis, sebelum pengambilan darah, sebelum kateterisasi jantung ya, sebelum prosedur diagnostik, bahkan nanti juga perlu dilakukan identifikasi ketika pasien koma itu gitu ya. Maka tadi sudah saya sampaikan empat yang harus diidentifikasi dan Kemenkes sudah tidak harus empat, tapi dua dari empat identitas pasien itu harus pasti untuk digunakan sebagai identitas pasien. Entah itu di gelang identitas maupun di rekam medisnya gitu, itu harus ada dua dari empat ini. Yang pertama adalah nama pasien dalam KTP elektroniknya. Jadi harus jelas nama pasiennya, siapa. Tidak boleh disingkat, tidak boleh pakai akronim. Yang kedua adalah tanggal lahir. Kalau pakai umur bisa jadi berubah, ya kan? Maka yang menetap adalah tanggal lahir, bulan, tahun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nomor RM. Jadi sekarang kan sudah elektronik rekam medis ya, nomor RM-nya berapa. Kemudian yang keempat adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi kemungkinan besar dari empat identitas ini adalah kecil kemungkinannya akan berubah. Oke, maka seyogianya dan diwajibkan bahkan rumah sakit vaskes lainnya wajib untuk membuat identitas pasien itu adalah minimal dua dari empat ini. Bahkan rata-rata vaskes itu minimal tiga, itu kan lebih bagus ya. Oke, sekarang kita masuk lagi contoh di dalam apa? Dalam rekam medis ini. Jadi kalau jenengan nanti lihat rekam medis baik elektronik maupun paperless ya sekarang ya. Sekarang kan semua rekam medis itu elektronik. Bahkan mungkin harusnya tidak ada lagi yang rekam medis era sekarang itu yang masih menggunakan paper based. Semuanya adalah RME ya, rekam medis elektronik. Ya, misalnya di dalam menu itu tentunya nanti ada tiga identitas. Jadi beberapa vaskes itu sudah minimal dua. Jadi ini misalkan nomor RM-nya, tanggal lahirnya, nama, tanggal lahirnya. Jelas di situ. Ini contoh di dalam CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Di sana nanti muncul gitu ya. Jadi ini adalah nanti semua profesional pemberi asuhan atau PPA nanti tentunya akan menulis dan ngecek ini. Oh, nomor RM-nya berapa, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa.
Ketika nanti hanya nama saja, bisa jadi nama itu double atau sama dengan pasien yang lain, maka nanti perlu di-cover dengan identitas lain. Maka Kementerian Kesehatan mengharuskan minimal 2 identitas yang harus ada, kan gitu ya. Oke, berikutnya adalah selain 2 identitas yang harus dituliskan dan perlu dikenali juga, ketika pasien itu nanti mendapatkan gelang identitas, warnanya apa yang cocok kan itu. Bukan selera, tapi sudah ada apa itu namanya acuan ya, pedoman. Jadi kalau misalkan pasien itu laki-laki, maka gelangnya nanti warna biru. Kalau perempuan, gelangnya warna pink. Jadi ketika Anda pernah dirawat di rumah sakit atau di puskesmas yang rawat inap atau klinik Pratama atau Utama yang rawat inap, tentunya pernah nggak mendapatkan gelang identitas ini? Ya, jadi ada sekali lagi laki-laki warna biru, kemudian perempuan warna pink. Itu gelang identitas yang perlu dipasangkan kepada pasien yang rawat inap di fasilitas kesehatan. Selain ada gelang identitas, seorang perawat itu perlu juga mengenali ada gelang penanda gitu ya. Gelang penanda di sini adalah merah, itu adalah ketika pasien itu memiliki alergi. Nanti ada gelang merah, ada tulisan alergi gitu ya. Kemudian nanti kalau pasien itu adalah di screening nanti memiliki risiko jatuh, maka nanti dikasih warna kuning gelangnya, gelang penandanya. Tetapi ketika nanti pasien itu adalah pasien yang sudah koma, dilakukan RJP ya, resusitasi jantung paru kok tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan tidak ada perubahan sama sekali, maka nanti dengan persetujuan keluarga ada gelang penanda kalau memang itu dipastikan pasien itu tidak perlu dilakukan tindakan selanjutnya, maka pasien dalam keadaan kritis ini nanti bisa dipasang gelang warna ungu. Artinya pasien itu ada tanda DNR. Apa itu DNR? Do not resuscitate. Di sini adalah pasien tidak perlu dilakukan RJP lagi kan gitu. Oke, ini adalah tolong dibedakan gelang identitas sama gelang penanda. Sekarang bagaimana SOP-nya, cara mengidentifikasi pasien. Jadi nanti ketika seorang perawat nih mau ketemu pasien, kalau rawat jalan tentunya tadi ada saat kapan Anda melakukan identifikasi, saat sebelum memeriksa, kemudian sebelum memberikan cairan intravena, sebelum nyuntik, sebelum mengambil obat gitu ya. Contoh, kapan dilakukan secara verbal? Ketika mau memeriksa pasien, ketika memeriksa misalkan tanda-tanda vital pasien. Tentunya wajib bagi seorang perawat itu perlu untuk melakukan tanyakan nama, tanyakan tanggal lahir pasien itu ya, minimal 2 untuk pasien yang tidak menggunakan gelang identitas, ya kan? Perlu ditanyakan, perlu diverifikasi ulang. Walaupun Anda itu sudah pegang komputer, di situ ada apa itu namanya sudah ada namanya misalkan ya, tapi perlu diverifikasi ulang, ditanyakan namanya, tanggal lahir pasien gitu ya, untuk memastikan bahwasanya tidak keliru. Jangan sampai jenengan dengan pertanyaan tertutup. Misalkan pasien itu datang, oke, diklik kalau pasien datang, oke, Ibu Suwarsi ya. Ternyata pasiennya nanti berbeda yang datang. Ternyata Bu Sumarsi kan beda. Ya kan? Tentunya ini adalah perlu diverifikasi ulang. Ditanyakan ibu nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya kapan, gitu ya. Upayakan dengan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Misalnya Ibu Suwarsi ya, kalau kurang pendengaran, terjadi disfungsi sensorik, tentunya pasien itu bisa hanya menganggukkan kepala saja, padahal dia tidak itu namanya, itu kan resiko itu. Dan ketika nanti pasien itu sudah rawat inap dan bahkan mungkin rawat inap sudah dipasang gelang identitas itu ya, maka Anda bisa melakukan identifikasi secara visual. Kalau secara verbal ditanyakan dengan pertanyaan terbuka, secara visual itu adalah kita sambil melihat gelang pasien, gelang identitas tadi ya. Ketika yang perempuan warnanya pink, yang laki-laki warnanya biru gitu ya. Di situ ada 2 dari 4 identitas. Mungkin nama, tanggal lahir, bahkan mayoritas fasilitas kesehatan itu ada nama, tanggal lahir, dan nomor RM. Cocokkan nih dengan perintah dokter. Cocokkan nih dengan intervensi yang akan dilakukan. Jadi untuk pasien yang bergelang identitas biasanya
ini adalah pasien-pasien yang rawat inap, gitu ya, yang membutuhkan intervensi lebih dari sekali. Gitu. Oke, clear ya. Kapan saya akan melakukan secara verbal dan kapan saya akan melakukan secara visual, tolong ini dicermati dengan seksama. Oke, sekarang kita melihat ya. Ketika kita melihat tadi saya sampaikan SOP di dalam cara untuk melakukan identifikasi pasien di pertemuan pertama, tentunya tadi sudah saya sampaikan. Jadi pertemuan pertama itu seorang petugas itu dengan pasien. Jadi setiap petugas ini perlu memperkenalkan diri dulu. Seperti halnya ketika mau berinteraksi kan tentunya ada fase orientasi ya. Anda salah memperkenalkan diri kan gitu ya. Nah setelah memperkenalkan diri dulu, setelah itu kemudian Anda bisa melakukan secara verbal. Menanyakan nama pasien, menanyakan tanggal lahirnya kan gitu ya. Pastikan itu tidak terjadi kesalahan nanti. Kalau nanti secara visual, tentunya cukup melihat gelang identitas ya. Di situ paling tidak ada 2 dari 4 identitas ya. Nanti cocokkan juga. Dan pertemuan-pertemuan berikutnya tidak perlu secara verbal lagi. Tetapi kalau mau diulang lagi juga boleh. Tetapi paling tidak untuk memastikan adalah Anda mensinkronkan, menyesuaikan. Misalkan Anda memberikan obat. Obatnya Pak Slamet misalkan. Anda menuju ruangannya Pak Slamet. Ingat jangan pakai nomor kamar. Ke Pak Slamet, oke di kamar sekian. Tapi kemudian begitu masuk kamar, pastikan diverifikasi ulang. Kalau kunjungan kedua, pasien itu kalau rawat inap kan sudah ada gelang identitasnya. Maka nanti Anda bisa melakukan secara visual. Dengan apa? Dengan melihat gelang identitasnya. Oke, itu adalah hal yang perlu dicermati. Itulah gambaran untuk SKP 1. Jadi SKP 1 jangan sampai terjadi kesalahan identifikasi gitu ya. Jadi intinya adalah ketika Anda salah mengidentifikasi, misalkan Anda mau memberikan obat, salah orang, terjadilah insiden keselamatan pasien. Ketika mau melakukan pemeriksaan diagnostik, salah orang gitu ya, tentunya juga akan salah di dalam melakukan tindakan selanjutnya. Kan gitu. Anda memberikan apa itu misalkan transfusi, ternyata Anda terlalu ceroboh, cepat-cepat tergesa-gesa untuk segera memberikan transfusi misalkan. Ternyata pasiennya nggak sesuai dengan identitas yang akan diberikan. Tentunya bisa jadi pasien itu mengalami alergi atau mungkin mengalami efek-efek samping yang lain. Nah inilah perlu dicermati. Oke ya, itu gambaran untuk SKP 1 yang perlu Anda cermati. Oke, bisa disimpulkan ya untuk SKP 1. SKP 1 adalah minimal ada 4 identitas, ada nama, apalagi ada tanggal lahir, ada nomor rekam medis, dan ada NIK. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bisa melakukan 2 dari 4 identitas itu. Oke, nanti ada secara visual untuk pasien-pasien yang sudah lebih dari sekali, tentunya sudah Anda lakukan secara verbal di pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya, kalau pasien itu rawat inap, dipastikan Anda melihat gelang identitas. Artinya Anda melakukan secara visual. Oke, sekarang kita masuk pada SKP 2, gitu ya. Kalau SKP 1 sudah kita lewati, maka kita melakukan di SKP 2. Di SKP 2, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi yang efektif, gitu ya. Meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi efektif itu sebenarnya adalah ini kalau Anda berkomunikasi dengan dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan profesional pemberi asuhan lainnya, misalkan dengan perawat yang shift berikutnya, atau mungkin dengan petugas labnya, atau dengan dokternya, atau dengan DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan, gitu ya. Tentunya dibutuhkan nih komunikasi efektif. Maka dari itu, komunikasi efektif kalau di rumah sakit, terutama di puskesmas, di klinik juga, tingkat kompleksitasnya itu yang cukup tinggi. Kenapa? Kalau bayangkan ketika Anda berkomunikasi di rumah sakit, begitu banyaknya orang, begitu banyaknya profesi yang terlibat di dalam memberikan asuhan, maka di sini butuhkan komunikasi efektif. Maka dikatakan tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Karena apa? Karena komunikasi di rumah sakit itu melibatkan banyak orang.
banyak informasi, menyangkut dengan emosi yang tinggi ya dari pasien. Kadang-kadang pasien itu di fase-fase denial, fase marah, tentunya itu adalah emosi yang tinggi karena dia kehilangan sesuatu. Tentunya fase-fase marah itu akan terjadi dan sasaran kemarahannya bisa jadi seorang tenaga kesehatan. Di dalamnya ada perawat di situ kan itu ya. Bisa menyangkut emosi yang tinggi dari keluarga pasien juga, atau bisa juga dari staf rumah sakit. Maka dari itu, inilah dibutuhkan komunikasi yang efektif gitu ya. Jadi apalagi kalau terjadi kesalahan, nah ini bahaya gitu ya. Jadi kesalahan komunikasi di rumah sakit itu bisa berakibat apa? Satu, kesalahan tindakan yang berakibat nanti pada kecacatan bahkan pasien bisa meninggal gitu. D, tolong dikasih obat X misalkan. Ternyata pasiennya itu ordernya mungkin salah dosis ngomongnya atau salah obat mirip-mirip, itu kan resiko besar. Kemudian juga dapat mengakibatkan konflik ya dan berujung pada gugatan atau tuntutan hukum. Jadi ketika terjadi kesalahan, apa yang terjadi? Gugatan hukum. Ini yang perlu juga kita antisipasi dan juga perlu kita cegah gitu ya. Berikutnya adalah mari kita cek apa sih sebenarnya komunikasi. Ketika di pertemuan-pertemuan berikutnya di mata kuliah lain barangkali, komunikasi itu kan sebuah proses penyampaian pikiran atau pesan gitu ya, atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tadi mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran atau informasi itu. Jadi kalau dalam bahasa yang dipermudah mungkin seorang penyampai pesan, ya kan? Ini kan namanya komunikator ya. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Di dalam antara komunikator dengan komunikan, tentunya ini ada pesan atau message gitu ya. Di message ini, di pesan ini tentunya ada orang yang menyampaikan, kemudian diterima oleh yang menerima pesan. Nah, nanti tentunya komunikan atau yang menerima pesan akan memberikan feedback. Bagaimana sebuah komunikasi ini, proses penyampaiannya itu jadi efektif gitu loh. Orang yang menyampaikan pesan atau komunikator ini jelas menyampaikannya. Seorang komunikan itu juga bisa menerima pesan itu juga dengan jelas. Itu kan bagus gitu ya. Oke, mari kita cermati. Di dalam komunikasi itu ada unsur verbal, ada vokal, ada visual. Kalau komunikasi yang verbal itu pesan yang kita kirimkan, gitu loh ya. Ada vokal itu suara yang kita sampaikan. Oke? Suara yang kita sampaikan. Visual itu bahasa tubuh kita. Maka dari 3V ini harus apa ya? Harus kongruen gitu ya. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan dengan nada yang tinggi itu tentunya akan merubah makna dari pesan yang kita kirimkan. Atau pesan yang kita kirimkan dengan bahasa tubuh kita yang tidak sinkron, itu juga akan merubah pesan yang kita kirimkan. Maka dari itu, komunikasi itu adalah harus disampaikan dengan verbal yang baik, oke, intonasinya ya, vokalnya juga bisa diterima oleh komunikan, penerima pesan, demikian juga bahasa tubuh kita harus sinkron. Apalagi sebuah komunikasi yang efektif itu adalah komunikasinya harus didukung dengan komunikasi nonverbal. Nonverbal itu bahasa tubuh kita, bagaimana intonasi kita. Tidak semata-mata verbal saja, tidak semata-mata apa yang kita ucapkan gitu loh. Ini penting ya. Oke, sekarang mari kita lihat lagi 3 syarat komunikasi itu akan menjadi efektif itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan itu mudah dipahami. Mudah dipahami dari sisi bahasa, gitu ya. Mungkin perlu ini dicermati, jangan jargon. Mungkin menurut saya paham dengan bahasa intelek, tapi komunikan atau penerima pesan itu tidak memahami apa yang kita sampaikan. Maka cermati dulu siapa audien kita. Nanti bahasa apa yang harus kami sampaikan. Kan gitu ya.
tingkat pengetahuannya seperti apa, dalam bahasa sekarang ya, literasinya seperti apa kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengirim atau komunikator tadi harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Jadi kalau dianggap sebagai kredibilitasnya tidak diragukan, tentunya nanti penerima pesan atau komunikan pasti welcome dengan informasinya itu. Dan yang ketiga adalah kita harus berupaya dan berusaha mendapatkan umpan balik atau feedback secara optimal gitu, tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima. Bagaimana feedbacknya dari penerima? Apakah dia memahami, hanya cukup dia memahami saja, ya kan? Apakah cukup dengan understanding saja? Apakah juga nanti akan merubah sikapnya atau akan merubah perilakunya, kan gitu ya. Maka itu adalah dibutuhkan. Jadi bagaimana nanti? Jadi syarat komunikasi yang harus dicermati betul oleh kita nanti adalah mudah difahami pesan-pesan yang kita sampaikan, maksimalkan kredibilitas Anda, dan juga kita harus mendapatkan umpan balik gitu ya dari komunikan. Yang perlu dicermati, jangan kita selalu memposisikan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan. Tapi kita juga harus memposisikan sebagai komunikan yang menerima pesan dari pasien atau keluarga pasien atau dari tenaga kesehatan lainnya. Kalau kita hanya latihan bicara itu ada trainingnya. Bagaimana untuk jadi public kuliah, misalkan kursus dengan public speaking ya. Bagaimana menjadi speaker yang keren, yang handal itu ada. Tetapi ketika Anda bagaimana jadi penerima komunikan yang baik untuk menjadi mendengarkan dengan aktif itu belum tentu bisa. Maka dari itu kita harus latihan jadi speaker juga yang oke, kemudian juga jadi komunikan yang menerima pesan juga mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan tidak hanya pakai telinga saja, pakai panggungnya rasa. Sehingga nanti tentunya akan memberikan feedback juga yang baik gitu ya. Oke, ketika kita sudah memahami tiga syarat untuk bisa melakukan komunikasi efektif, kita cermati. Ketika kita berkomunikasi di layanan kesehatan, maka jenengan akan mengalami uh, winedini. Apa itu kan gitu ya? Ketika wawancara, pasti mewawancarai pasien, pasti akan berkomunikasi. Ada komunikator yang menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan gitu ya, dan juga ada komunikan yang menerima pesan. Ketika ada informasi juga, bagaimana Anda menginformasikan sesuatu. Tentunya ini menginformasikan, mungkin informasi yang wajib disampaikan oleh pasien, ya kan? Mungkin ada hasil lab, berarti kan Anda menginformasikan. Tentunya ini kan juga sebuah komunikasi. Kemudian juga ketika Anda mengedukasi, ya kan, memberikan pendidikan kesehatan, mengedukasi pasien juga melalui sebuah komunikasi. Anda memberikan perintah atau instruksi, itu juga melalui komunikasi. Maka dari itu, inilah yang harus diperhatikan betul. Jadi Winedin itu dari kata wawancara, informasi, edukasi, kemudian instruksi, itu harus difahami bahwa betapa pentingnya sebuah komunikasi, betapa pentingnya kita harus jadi speaker yang baik, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa jadi speaker yang baik itu tentunya kan bahasa yang kita akan sampaikan nanti mudah difahami. Oke, kemudian juga kita tidak hanya sekedar vokalnya sekali lagi, tidak hanya vokalnya saja, tapi juga bagaimana kita menyampaikan itu aja dengan bahasa tubuh yang betul-betul kita itu menerima segala situasi dan kondisi yang dihadapi pasien. Itu yang juga harus dengan tunjukkan gitu ya. Oke, ini adalah hal-hal yang penting yang harus dicermati. Berikutnya adalah tadi saya sampaikan bahwa di dalam komunikasi yang efektif itu ada komunikasi di mana oh ada komunikator tadi ya. Komunikator kan akan menyampaikan pesan, ya kan? Ada message yang disampaikan, ada proses encoding nanti. Encoding itu pesan akan disampaikan, nanti pesannya bagaimana yang dipersepsikan oleh si komunikator ya supaya bisa diterima. Ada channel nanti, ada saluran. Salurannya melalui apa? Kemudian ada proses decoding, bagaimana nanti pesan itu bisa ditafsirkan dengan benar oleh komunikan.
penerima pesan. Walaupun di sini nanti banyak gangguan-gangguan. Mungkin Anda menyampaikan pesan secara itu karena kredibilitasnya tadi belum diyakini oleh penerima pesan, tentunya mungkin akan mempengaruhi pesan yang disampaikan. Atau mungkin komunikator dengan bahasanya yang tidak bisa dimengerti oleh komunikan, tentunya juga pesan nggak akan bisa dipahami secara penuh gitu ya. Atau mungkin komunikator antara vokal yang disampaikan, kemudian juga bahasa tubuhnya juga tidak sinkron gitu ya. Tentunya juga akan mempengaruhi komunikan dalam menerima pesannya gitu ya. Jadi inilah yang perlu diidentifikasi bagaimana kalau seorang perawat nanti jadi komunikator yang baik ya jadilah komunikator yang baik, bahasanya bisa mudah difahami, menyampaikan juga dengan sepenuh hati, sepenuh rasa gitu ya. Dan kalau ketika Anda jadi komunikan, menerima pesan apa yang disampaikan oleh si pasien atau keluarga pasien, Anda juga mendengarkan dengan aktif gitu loh. Anda tidak hanya memasang kedua telinga untuk dengar apa yang disampaikan, tapi juga dengan hati gitu ya, dengan penuh rasa. Sehingga nanti betul-betul terjadi apa pesan yang disampaikan, bagaimana feedback yang seharusnya kita berikan dan kita dapatkan. Maka dari itu, proses berbagi makna melalui perilaku verbal, apa yang kita ucapkan dan non-verbal, bahasa tubuh apa yang akan mengikuti verbal kita, itu harus dilakukan dengan efektif. Maka dari itu, komunikasi efektif itu proses berbagi makna sebenarnya. Melalui perilaku verbal, non-verbal itu yang melibatkan dua orang atau lebih dengan efektif. Oke ya. Sekarang kita bisa melihat betapa pentingnya komunikasi efektif di pelayanan kesehatan itu. Maka komunikasi efektif terwujud bila terjadi kesamaan pemahaman gitu kan antara pengirim atau komunikator tadi dan penerima atau komunikan gitu. Tanpa ada kesamaan pemahaman tentunya sulit untuk terjadi feedback yang kita harapkan. Belum tentu pesan itu sampai mau diterima ya mungkin hanya diterima saja, tapi nggak dieksekusi dalam bentuk aksi kan gitu loh. Oke, maka dibutuhkan komunikasi yang efektif. Oke, jadi kaidah di dalam komunikasi efektif itu adalah ada beberapa ya. Yang pertama, komunikator atau yang menyampaikan pesan itu harus menghargai setiap individu. Ketika nanti berkomunikasi dengan pasien yang oke lah, mungkin pasien-pasien yang di VVIP dengan pasien yang di kelas 3, tentunya juga kita harus berkomunikasi yang selalu menghargai setiap individu harkat dan martabatnya. Oke? Jadi sekali lagi yang pertama adalah komunikator harus menghargai setiap individu, setiap orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi itu. Jadi maka dari itu, hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi itu bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling benar. Tapi suatu saat kita menjadi komunikator yang menyampaikan pesan, tapi suatu saat juga jadi komunikan yang siap untuk mendengarkan dengan aktif. Tidak hanya mendengar saja, tapi kita mendengarkan. Oke ya, itu yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua adalah komunikator itu harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Ini dibutuhkan empati, ini dibutuhkan rasa, dibutuhkan hati. Tidak hanya sekedar pesan apa yang seharusnya kita sampaikan, tentunya bagaimana cara saya menyampaikan pesan ini. Maka setiap orang itu yang melakukan komunikasi harus mampu mendengar dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Pesan yang diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Jadi ketika jenengan jadi komunikator tentunya akan menyampaikan pesan, harapannya pesan itu diterima oleh penerima pesan, oleh komunikan, dan dapat didengarkan dengan baik. Maka ini dibutuhkan dengan media yang digunakan. Apa media? Ketika kita misalkan memberikan edukasi, mungkin kan lebih mudah ketika ada media yang bisa dilihat secara visual, tidak hanya didengar saja. Ketika kita memberikan edukasi misalkan, ketika kita penerima pesan itu menggunakan seluruh panca inderanya, mungkin lebih lebih paham gitu ya. Artinya lebih mudah pesan itu untuk bisa diterima oleh komunikan.
Ketika kita ngomong saja mungkin bisa lupa. Tapi ketika ngomong diikuti dengan tulisan atau mungkin dengan gambar atau dengan film, mungkin lebih mudah untuk ditangkap apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, ini butuhkan media yang akan digunakan itu. Kemudian yang keempat adalah kejelasan pesan. Sehingga nanti tidak terjadi multi interpretasi. Jadi kejelasan pesan ini kalau nggak jelas betul-betul, tentunya akan menimbulkan multi interpretasi. Inilah yang perlu kita hindari. Ya, dengan bahasa-bahasa jargon itu dihindari. Mungkin bahasa-bahasa medis yang literasi audien atau pasien keluarga yang sebagai komunikan, sementara kita jadi komunikator, ya jangan digunakan bahasa-bahasa medis yang sekiranya pasien atau keluarganya nggak ngerti. Gitu. Maka dibutuhkan clarity atau kejelasan pesan. Ya. Kemudian yang kelima tentunya kita harus bersikap dengan humble, rendah hati, dan mau mendengarkan orang lain. Ini butuh dilatih. Dilatih tidak hanya kuliah, ini adalah selama hidup. Butuh kita latihan untuk memiliki sikap humble, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah rendah hati atau mau mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Oke, ini adalah kaidah komunikasi yang efektif. Maka dari itu, komunikasi yang dianggap efektif itu bila kapan? Satu, ketika tepat waktu, gitu. Ya kan? Yang kedua, akurat. Yang ketiga, lengkap. Yang keempat, tidak bermakna ganda, ambigu. Yang kelima, dapat diterima oleh penerima informasi atau komunikan tadi yang bertujuan mengurangi kesalahan-kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Oke, itu ketika mau dikatakan komunikasi itu yang efektif. Oke. Maka dari itu, di sana ada teori ya, ada model gitu ya, namanya Health Communication Model. Di sana ada sender. Sender itu komunikator tadi ya, pengirim pesan. Ada di dalam sender, ketika nanti mengirim pesan, tentunya ada receiver. Receiver itu kan berarti yang menerima pesan. Oke, ada yang menerima pesan. Hati-hati, sender itu mengirimkan pesan, akan diterima oleh receiver. Nah, pesan itu tentunya akan berdampak nih, karena lingkungannya banyak. Lingkungan itu environmentnya mungkin sangat beragam itu. Ada orang yang mungkin memahami, mau memahami, ada orang yang sudah baru ketemu orangnya aja dia sudah menolak, sudah denial, nggak mau ketemu orang itu. Dia mau bicarakan sudah ada blok gitu ya, ada yang ngeblocking gitu ya, ada barrier gitu, nggak bisa nih ditembus nih gitu ya. Komunikator itu menyampaikan pesan sudah nggak bisa nembus itu ya. Maka tentunya nanti sender atau komunikator atau yang mengirimkan pesan kepada receiver atau komunikan atau yang menerima pesan itu. Sehingga nanti pesan itu harapannya sender atau pengirim pesan itu accepted gitu loh. Pesan itu bisa diterima. Tapi yang terjadi di lapangan kemungkinannya ada tiga. Bisa accepted, bisa diterima, atau misunderstood, tidak dimengerti nih oleh pasien. Atau yang ketiga, malah ditolak, rejected gitu. Jadi feedback itu ketika kita berkomunikasi dengan pasien atau dengan keluarga pasien atau bahkan dengan nakes kita sendiri misalkan, teman-teman kita sendiri. Feedback atau umpan balik itu kemungkinan bisa tiga ini, bisa accepted, bisa diterima pesan itu dengan baik atau misunderstood, ya, malah ditafsirkan beda sehingga tidak dimengerti pesan itu, atau mungkin malah rejected, dia tahu tapi menolak. Gitu. Nah, harapannya tentunya apa yang diharapkan? Tentunya harapannya ya tentunya pasien itu puas ya, keluarga itu puas, nakes itu puas ketika kita berkomunikasi kan, atau pasien itu patuh, keluarga itu patuh, atau juga sukses dalam pengobatan karena berkat instruksi-instruksi kita, edukasi kita diterima, diikuti dengan aksi yang nyata. Itu merupakan health communication model ya, kita kenali itu. Berikutnya adalah bentuk komunikasi ketika Anda nanti bekerja di fasilitas kesehatan. Bentuk komunikasi itu macam-macam ya. Ada verbal yang kita ngomong seperti itu verbal, ada tertulis, ada elektronik gitu ya. Sekarang itu kan generasi sekarang itu kan medsos yang kuat gitu ya. Maka di situ komunikasi yang jelek itu dapat membahayakan pasien. Tulisan salah misalkan.
paracetamol, nulis paracetamol ada P langsung di red gitu ya. Itu tentunya nanti ada bentuk komunikasi yang jelek itu, tertulis tapi jelek. Padahal pasien misalkan, pasien stroke harusnya mendapatkan obat, misalkan cedera kepala. Pasien itu mendapatkan obat piracetam, tapi hanya tulisannya P saja, kemudian nanti ditulis red gitu. Bisa jadi nanti ini piracetam atau paracetamol. Itu kan bentuk komunikasi tertulis yang jelek. Atau mungkin elektronik ya. Elektronik itu juga bisa jadi ketika terjadi kesalahan tulis. Tapi mungkin bisa dikurangi ya kalau elektronik gitu ya. Tetapi ketika pesannya itu bisa jadi bentuk komunikasi elektronik itu membutuhkan perangkat lunak gitu ya. Tentunya juga ada errornya, ada masalah. Semuanya bisa terjadi. Maka dari itu dihindari. Karena komunikasi yang jelek, baik itu verbal maupun tertulis, maupun elektronik, itu nanti bisa membahayakan pasien. Yang kedua adalah komunikasi yang rentan terjadi kesalahan itu saat perintah lisan. Lakukan ya, diberi tolong nanti pasien itu disuruh puasa. Perintah lisan, nggak ada tertulis. Ini rawan terjadi kesalahan, bisa lupa. Atau perintah melalui telepon. Nah, ini perintah melalui telepon. Dokter memberikan order, misalkan besok pasien itu diperiksa karena mau operasi, besok dilakukan lavement, kemudian disuruh puasa. Tapi per telepon nggak ditulis, bisa jadi juga lupa. Jadi komunikasi verbal itu perlu hati-hati, ya kan? Ketika kita menyampaikan instruksi pesan. Saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis juga yang harus disampaikan lewat telepon itu juga terjadi. Ketika saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis misalnya pasien itu misalkan hasil pemeriksaan labnya gula darahnya 500 misalnya, ya kan? Harusnya kan less than 200 lah dikatakan normal gula darah sewaktu ya. Tetapi dia apa itu namanya ternyata 500 itu kan kritis itu harus segera disampaikan. Nah disampaikannya kan tidak tertulis, disampaikannya adalah per telepon. Nah tentunya ini juga rawan atau rentan terjadi kesalahan. Hal ini juga dapat disebabkan karena perbedaan aksen ya atau dialek. Seperti saya misalkan dengar tolong nanti pasiennya itu dikasih CPZ ya. Tapi dengar saya CBZ. Ya atau sebaliknya gitu. Oh, pasien itu dikasih santak ya. Dengarnya mungkin sanak gitu kan sudah beda. Beda aksen, beda dialek itu tentunya sangat-sangat akan mempengaruhi terjadi dan rawan terjadinya kesalahan. Pengucapan juga dapat menyulitkan penerima perintah ya untuk memahami perintah yang diberikan. Nama-nama obat yang lazа ya, sanak, santak, CBZ, CBZ gitu ya. Itu kan sudah berbeda. Klorpromazin itu disingkat dengan CBZ, karbamazepin itu disingkat dengan CBZ. Itu sudah beda. Klorpromazin, CPZ itu adalah antipsikotik, sementara CBZ atau karbamazepin itu adalah obat antikonvulsan. Sudah beda apa indikasinya. Kalau ini terjadi kesalahan, nah ini kan beresiko akan menimpa pada pasien itu. Nah, maka dari itu inilah pentingnya ya komunikasi itu harus betul-betul diupayakan untuk seefektif mungkin. Oke, di komunikasi verbal Anda kenali barangkali. Komunikasi verbal itu kan macam-macam ya. Ada verbal ya, face to face. Jadi orang per orang, satu lawan satu. Kapan itu dilakukan bisa referral. Kita merujuk atau ketika handover, serah terima pasien atau saat briefing, itu kan bisa jadi. Kemudian verbal, face to face, satu orang dengan kelompok, misalkan dengan handover ya, serah terima pasien atau saat rapat atau briefing. Atau verbal dengan phone atau dengan video, ya kan? Tentunya misalkan rujuk, ketika jenengan sekarang kan ada sisrut gitu ya. Kalau itu ditulis, ada yang per telepon atau handover, briefing atau nanya. Kita verbal tapi melalui telepon atau seorang dokter memberikan advice gitu ya. Atau misalkan report atau verbal dan phone ya, recording message. Jadi nanti pesan itu ya, pesan di record, dikirim atau voicemail bisa jadi kan? Ketika rujukan atau ketika nanya, ketika memberikan saran atau mencatat, mereport gitu ya. Itu kan bentuk-bentuk verbal communication yang nanti kita jumpai ketika kita sudah tahu dan mampu mengidentifikasi yang rentan-rentan menimbulkan kesalahan,
Maka dari itu harus hati-hati. Oke, maka dari itu ketika kita akan melakukan komunikasi yang efektif, tentunya wajib ya. Jadi kalau seorang perawat yang bekerja di vaskes, di rumah sakit, klinik, puskesmas, harus mampu ya berkomunikasi efektif. Maka inilah perlu diperhatikan. Yang pertama, tetapkan sasaran dan tujuan komunikasi. Sasarannya siapa? Oke, lansia, anak-anak, gitu kan? Atau remaja. Tujuan komunikasinya apa? Wawancara atau eh, instruksi atau edukasi, dan tujuan komunikasinya itu apa? Harus jelas. Kepada siapa? Misalkan kita jadi komunikator, berarti kepada siapa? Atau dengan siapa saya bicara? Tentukan juga tempat yang sesuai. Oke, kalau jenengan melakukan komunikasi dengan pasien atau keluarga yang sifatnya privacy, berarti juga harus tahu tempatnya yang sesuai itu di mana. Jangan yang sifatnya privacy, Anda berkomunikasi di tempat-tempat umum, didengarkan oleh banyak pasien, keluarga pasien, tentunya tidak membuat nyaman. Maka gunakan hati, gunakan rasa ketika kita berkomunikasi. Kemudian juga tentukan waktu yang tepat. Anda pesan yang mau disampaikan itu bagus sudah. Kata-katanya itu sudah benar yang disampaikan. Tetapi ketika tempatnya salah, ya kan? Tidak tepat. Ketika waktunya tidak tepat, intonasinya atau cara menyampaikan pesan juga tidak tepat, tentunya akan mempengaruhi pesan itu sendiri yang akan diterima oleh si penerima pesan, receiver atau komunikan tadi yang menerima pesan. Dan yang penting lagi, supaya komunikasi efektif, maka kuasai materi yang akan dibicarakan. Oke? Dan kuasai cara berkomunikasi dengan benar. Mau diskusi, mau tanya jawab, atau mau merekod. Jadi pembicaraan dikomunikasikan, kemudian setelah itu disuruh mendengarkan, kemudian kita diskusi setelah recording itu di play ya, didengarkan oleh komunikan misalkan. Itu. Oke, ini juga yang harus dicermati. Nah, sekarang, maka dari itu ada pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Tidak hanya jenengan nanti berkomunikasi antara seorang perawat dengan pasien, tapi komunikasi di pelayanan kesehatan itu juga komunikasi antara pemberi pelayanan. Jadi bagaimana Anda komunikasi dengan perawat saat handover, saat rapat, saat diskusi di ruangan. Itu kan komunikasi antar pemberi layanan. Demikian juga nanti komunikasi antara Anda dengan pasien atau komunikasi antara tadi dengan keluarganya. Jadi komunikasi nanti macam-macam. Bagaimana komunikasi antara Anda selaku pemberi pelayanan dengan pasien, bagaimana komunikasi antara Anda selaku pemberi pelayanan atau health provider dengan keluarga pasien, atau komunikasi antara Anda selaku pemberi pelayanan seorang perawat dengan perawat lain, atau dengan dokter, atau dengan profesi lainnya. Ketika melakukan komunikasi ini harus mengutamakan keselamatan pasien atau patient safety. Kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang sering mengalami permasalahan itu yang harusnya kita identifikasi dulu supaya nanti tidak memicu terjadinya insiden keselamatan pasien akibat komunikasi yang salah gitu ya. Jadi komunikasi secara verbal atau melalui telepon gitu ya dengan aman. Tentunya misalnya ya saat pemesanan obat atau permintaan obat secara verbal sebaiknya dihindari. Karena apa? Nama-nama obat mirip, ya kan? Dosisnya misalkan sendu. Nanti ya tolong dimintakan obat untuk tetes mata dari pabrikan sendu misalkan. Lah yang dosisnya berapa? Kan bisa jadi ya pemesanan obat atau permintaan obat secara verbal itu kalau bisa dihindari, tertulis lebih baik. Yang kedua, dalam keadaan darurat, karena komunikasi secara tertulis atau komunikasi yang tidak mungkin dilakukan, maka harus ditetapkan panduan. Jadi nanti ada panduannya komunikasi secara tertulis itu.
Jadi nanti ketika darurat itu ya, komunikasi secara tertulis atau yang elektronik tadi tidak mungkin, misalnya di UGD, di ICU gitu kan, kan perlu ini melakukan secara verbal. Itu harus dibuatkan SOP. Nanti saya akan jelaskan bagaimana permintaan pemeriksaan yang segera, yang sito gitu ya, debat penerimaan hasil pemeriksaan dalam keadaan darurat, identifikasi dan penetapan nilai kritis seperti tadi ya, pasien itu setelah diperiksa lab dari laboran kok hasilnya apa gula darahnya 500 misalnya. Tentunya itu kan nilai kritis nih, membahayakan. Pasien-pasien nanti terjadi hiperglikemia. Maka dari itu segera disampaikan kepada perawat yang jaga, biar nanti juga dilaporkan ke dokter yang jaga, atau langsung ke dokter yang jaga, tergantung pemeriksaan, permintaannya kan gitu ya. Nah ini penting, atau hasil pemeriksaan diagnostik harus segera kepada siapa dan oleh siapa hasil pemeriksaan klinis dilaporkan harus jelas nih. Jadi nanti permintaannya kan jelas, permintaan dari bangsal mana, kepada siapa, dokter siapa, gitu kan? Tentunya nanti harus dilaporkan. Jadi kalau nilai kritis 500 tadi, kepada siapa saya harus melaporkan? Dan oleh siapa hasil pemeriksaan klinis dilaporkan? Siapa yang melaporkan dan siapa yang menerima harus jelas. Ya, itu yang harus nanti dibuatkan panduan. Jadi nanti ketika jenengan kerja di salah satu vaskes tentunya akan memahami betapa pentingnya kita melakukan komunikasi yang efektif kan gitu ya. Oke, berikutnya adalah ketika kita melakukan prosedur perintah lisan atau lewat telepon, tentunya nanti kita ada sebuah regulasi gitu ya. Ada penulisan secara lengkap permintaan atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi gitu ya. Nanti dibuatkan SPO ya, Standard Operating Procedure atau SOP, standar operating procedure atau SOP ya, standar operating procedure atau SPO ya, standar prosedur operasional. Tergantung vaskes menamainya apa. Kemudian juga nanti setelah menerima perintah lisan tadi melalui telepon. Jadi nanti jangan lupa yang menerima telepon tadi harus menulis secara lengkap gitu. Oke ya, menulis secara lengkap. Kalau misalkan hasil pemeriksaan lab ya ditulis permintaan apa atau hasil pemeriksaannya apa. Kemudian jangan lupa untuk read back, membaca kembali. Penerima membaca kembali permintaan atau hasil pemeriksaan. Misalnya, ketika bagian lab melaporkan, ini pasien si A hasil gula darahnya 500 misalnya, per telepon ini. Maka nanti ditulis, tolong hasil tulisan Anda nanti dibaca ulang kepada yang nelpon tadi. Kemudian pengirim pesan nanti akan melakukan konfirmasi apa yang ditulis secara akurat. Pengirim tadi kan per telepon nih, nanti memberikan konfirmasi atas apa yang telah ditulis secara akurat. Nanti ada kolom namanya tulis, baca, konfirmasi. Ada cap nanti, sudah dibaca ulang atau read back gitu ya. Tulis apa yang disampaikan melalui telepon, baca ulang supaya didengar oleh yang mengirimkan pesan benar atau tidaknya. Kemudian nanti selang kurang lebih dari 24 jam, seorang pengirim pesan yang secara telepon atau lisan tadi datang ke unit yang diberikan informasi secara telepon atau lisan tadi untuk datang memberikan tanda tangan sebagai bentuk konfirmasi. Kan gitu. Oke, berikutnya bagaimana kalau kita handover? Sama halnya. Jadi serah terima asuhan pasien atau handover antar PPA atau profesional pemberi asuhan seperti staf medis gitu ya, dengan staf medis gitu ya, antara staf medis dengan staf keperawatan atau dengan staf klinis lainnya, atau antar PPA, antara perawat dengan perawat misalnya, profesional pemberi asuhan. Tentunya ini juga dibutuhkan serah terima atau handover yang menggunakan komunikasi yang efektif antar PPA, antar profesional pemberi asuhan. Atau misalkan antar berbagai unit lain di rumah sakit. Ya, jika pasien dipindah dari ICU ke perawatan atau sebaliknya dari bangsal ke ICU atau dari UGD ke bangsal atau dari UGD langsung ke kamar operasi. Kamar operasi pindah. Ini kan juga membutuhkan serah terima dengan menggunakan komunikasi efektif. Atau dari unit rawat inap
ya, dari unit rawat inap ke unit lain diagnostik. Misalkan pasien itu mau radiologi gitu ya, mau pemeriksaan CT scan misalkan. Ini kan juga penting ya. Atau MRI, magnetic resonance imaging, atau perlu EEG, EKG dan seterusnya ya. Oke, atau USG gitu kan. Kemungkinan tidak tersedia di ruangan, maka nanti akan pasien itu dikirim. Nah, tentunya kan mau ngirim kan perlu komunikasi yang efektif gitu ya. Kalau EKG sih kebanyakan di ruangan sudah tersedia gitu ya. Oke. Berikutnya metode handover nanti banyak ya. Ada verbal handover, ada yang written handover. Bisa secara lisan, keliling gitu ya, ronde, pasien-pasien dikelilingi bersama-sama, handover atau written, menulis di CPP itu tadi, di catatan perkembangan pasien terintegrasi tadi, di status atau rekam medisnya pasien gitu ya, atau di catatan. Oke. Ini kan yang penting yang harus dicermati. Berikutnya adalah yang harus kita cermati lagi, di situ ada teknik-teknik komunikasi di handover atau teknik-teknik komunikasi yang secara lisan itu bagaimana supaya bisa mengeliminir atau mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan gitu ya ketika komunikan menerima pesan itu jangan sampai salah. Maka ada metode yang harus dilakukan, ada metode SBAR, ada isbar, ada isobar, ada soap, dan seterusnya. Ya, coba kita nanti akan kita lihat dan kita praktekkan terkait bagaimana komunikasi esbar, isbar, isobar, dan seterusnya. Nah, kita lihat juga esbar. Esbar itu singkatan dari Situation Background Assessment and Recommendation, gitu ya. Jadi SBAR itu adalah pola atau teknik komunikasi yang harus dilakukan untuk melapor atau berkomunikasi dengan teman profesi atau antar profesi interdisiplin ilmu untuk menghindari kesalahan komunikasi dan bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pasien. Itu SBAR. Jadi SBAR sekali lagi adalah teknik komunikasi. Nah, tadi saya sampaikan S itu adalah situation. Jadi nanti Anda akan menyebutkan ini per telepon gitu ya. Anda telepon dengan seorang dokter misalkan. Seorang perawat di ruangan telepon dengan dokternya. Anda di ruangan, dokternya di rumah. Ada pasien kritis. Tentunya Anda harus menggunakan pola SBAR ini. Ada situation, Anda menyebutkan namanya, ruangannya, tanggalnya, kapan pasien itu mulai dirawat, alamat, diagnosanya apa kan gitu ya. Alasan masuknya apa gitu. Ah, nanti baru menjelaskan backgroundnya. Apa yang melatar belakangi pasien itu datang ke sini, gitu kan? Oke, mungkin ada apa terkait dengan riwayat-riwayat pasien itu seperti apa? Mungkin ada alerginya, mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan klinik yang sudah dilakukan sebelumnya atau pernah dirawat sebelumnya, gitu ya. Mungkin ada eh, riwayat-riwayat penyakit keluarganya, misalkan. Nah, kemudian ada assessment, hanya assessment. Jadi hasil pemeriksaan terkini kalau ini, dan nanti minta rekomendasi dari si dokter yang Anda telepon tadi. Nanti kita akan praktekkan bagaimana metode SBAR itu bisa eh, mengutamakan keselamatan pasien. Oke, kalau isbar, ya tadi kalau esbar ya, sekarang ada isbar. Isbar itu introduction, situation, background, assessment, recommendation, gitu kan? Nanti ada question and answer juga, gitu ya. Jadi kalau introduction itu individu yang terlibat dalam hands off, memperkenalkan diri, peran dan tugasnya, atau profesinya apa. Ya, ini yang sering juga kita lakukan. Misalkan telepon itu tentunya kita menyampaikan dulu. Misalkan kring kring kring, selamat pagi Pak, atau Assalamualaikum, saya Harsono, saya perawat di Bangsal Cempaka gitu ya. Ini memperkenalkan diri dulu. Oke. Kemudian situation itu nanti ada komplainnya apa, keluhannya apa, diagnosanya apa, rencana perawatan dan keinginan kebutuhan pasien itu situation. Backgroundnya tanda-tanda vital yang telah berlalu, asesmen penilaian situasi saat ini oleh Anda selaku perawat, kemudian recommendation, mengidentifikasi lab yang tertunda, dan apa yang perlu dilakukan ya selama beberapa jam berikutnya. Nanti ada kesempatan. Yang paling banyak kita gunakan adalah metode SBAR tadi. Nah, ini isobar.
identify ya, Anda memperkenalkan diri Anda dan pasien itu siapa, situation, gitu ya, menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi pasien, mengobservasi mungkin tanda-tanda vital terkini dan pengkajian klinis saat ini, diobserv backgroundnya, gitu ya, informasi yang utama apa yang terkait dengan pasien, gitu ya, agree plan itu kan what need to happen, gitu ya, apa kebutuhan-kebutuhan, gitu ya, yang dibutuhkan untuk saat ini. Nanti tentunya berdasarkan dari hasil pengkajian terkini atau situasi terkini. Kemudian nanti read back, diklarify dan cek untuk dipahami bersama, gitu ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, kemudian kapan. Misalkan seorang dokter, ini siapa ya? Begitu diklarifikasi, kemudian dicek untuk dilakukan pemahaman bersama semua DPJP ya, dokter penanggung jawab pelayanan, ditambah dengan PPA yang terlibat selaku health provider gitu ya, selaku profesional pemberi asuhan untuk pasien itu ada perawat, ada psikolog misalkan, ada dokter umum, ada fisioterapi misalkan. Siapa yang bertanggung jawab masalah ini? Apa yang perlu dilakukan? Kapan perlu dilakukan? Nah, itu namanya nanti menggunakan metode isobar gitu ya. Meliputi identify, situation, observation, background, agree plan, dan read back. Ada yang kapan ya? Kalau esbar tadi yang populer itu kan esbar. Kapan kita melakukan esbar? Saat visit dokter boleh, saat ada perubahan kondisi pasien, misalkan telepon atau pelaporan kondisi pasien kritis bisa. Saat pertukaran shift itu operan, shift pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi itu kan bisa menggunakan esbar ya. Kemudian saat berkomunikasi dengan bagian tenaga kesehatan lain bisa saat transfer pasien dari bangsal ke OK, kamar operasi ke bangsal atau bangsal ke ICU, ICU ke perawat bangsal itu juga bisa menggunakan metode esbar gitu ya. Oke, ini ada tadi sudah ya metode isobar. Ini metode isbar, formnya aja ya. Oke, ini ada SOP ya atau SPO ya, standar prosedur operasional. Jadi nanti misalkan ya persiapan ini perawat atau dokter jaga itu sebelum memberikan laporan kepada dokter penanggung jawab pelayanan, misalkan DPJP ya, dokter spesialis ya. Tentunya Anda kan melakukan visit dan periksa pasien nih. Oke, kemudian juga diskusikan dengan keadaan pasien dengan PPJA. PPJA itu adalah perawat penanggung jawab asuhan. Oke, setelah direview hasil pemeriksaan untuk menetapkan dokter yang tepat yang akan dilapor, ini lapor ke siapa nih, gitu ya. Dengan kondisi pasien seperti ini, ketahui kapan pasien masuknya, gitu, diagnosisnya apa, waktu masuk, kemudian baca catatan perkembangan terakhir dari dokter dan perawat, lihat di CPPT, lihat di catatan perkembangan pasien terintegrasinya. Nanti di rekam medis itu ada apa catatan perkembangan terakhir, apa tindakan yang sudah dilakukan, obat apa yang sudah diminum, prosedur diagnostik apa yang sudah dilakukan, gitu kan? Tentunya gunakan standar SBAR atau isobar yang menjadi acuan di rumah sakit itu atau di vaskes itu untuk melaporkan. Nah, ini merupakan standar prosedur operasional. Dan ini yang perlu dicermati ya, singkatan-singkatan harus dicermati. Harus dibuatkan standarisasi daftar singkatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Contoh, obat nggak boleh disingkat. Dan nanti ketika ada singkatan, dibuat singkatannya standar. A, alfa, B, beta, C, Charlie gitu ya. Itu juga harus ada. Jadi satu singkatan hanya diperbolehkan punya satu pengertian. Misalkan saya akan memberikan namanya napsa. Misalkan obat, misalkan saya menggunakan ABC, ya langsung sampaikan A, alfa, B, beta, C, Charlie, gitu ya. Daftar singkatan harus tersedia di setiap unit. Tadi A apa, B apa, sampai Z itu apa, gitu ya. Kemudian jangan supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau kita melakukan ejaan, mengeja, itu tentunya A, B itu karena A apa? Alfa, B, beta, C, Charlie itu harus jelas. Jadi daftar singkatan harus tersedia di setiap unit pelayanan ya.
dan disosialisasikan kepada seluruh unit. Nah, sekarang ini yang perlu kita nanti praktekkan ya dengan S-bar. Jadi S-bar itu sebenarnya sekali lagi S-bar itu kan merupakan teknik tadi ya. Jadi ini merupakan kerangka acuan dalam pelaporan kondisi pasien yang memerlukan perhatian atau tindakan segera. Ada S tadi, situation, itu kondisi terkini yang terjadi pada pasien. B itu background, informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien. A itu adalah assessment, hasil pengkajian kondisi pasien yang terkini. R itu recommendation, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Nah, maka dari itu, contohnya seperti ini. S tadi kan situation, ya, situasi yang merupakan kondisi terkini yang sedang terjadi pada pasien. Sebutkan nama dan unit Anda, oke. Sebutkan identitas pasien, nama lengkap, tanggal lahir atau nomor rekam medis, diagnosa masuk dan tanggal masuknya. Kemudian jelaskan secara singkat masalah kesehatan pasien atau keluhan utama termasuk skor nyerinya. Jadi kalau S, Anda telepon, angkat gagang telepon atau HP Anda, sebutkan nama Anda. Assalamualaikum, saya Harsono, saya perawat dari Bangsal Cempaka, Rumah Sakit X gitu ya. Izin melaporkan dok gitu kan. Ada pasien namanya siapa, tanggal lahir, nomor rekam medis, diagnosa medisnya, tanggal masuknya berapa. Jelaskan singkat masalah kesehatan. Itu baru S. Yang kedua adalah background. Background itu merupakan informasi, ya, informasi terkait dengan informasi-informasi yang penting ya, yang berhubungan kondisi pasien terkini. Sebutkan mungkin ada riwayat alerginya, obat-obatan, termasuk cairan infus yang sudah digunakan, gitu ya. Pemeriksaan penunjang atau pendukung yang telah dilakukan, gitu kan. Kemudian jelaskan juga informasi klinis yang mendukung. Mungkin ada pernah dirawat berapa kali, dengan kasus terakhir apa, riwayat penyakit keluarga, jadi nanti adalah dijelaskan informasi-informasi klinis yang mendukung diagnosa penyakit saat ini. Itu background. Baru nanti yang ketiga adalah melakukan assessment. Assessment kan berarti melakukan hasil pengkajian dari kondisi pasien saat ini dan terkini. Jelaskan secara lengkap nih hasil pengkajian pasien terkini. Vital sign-nya, status mental, mungkin status emosionalnya, kondisi kulit, saturasi oksigennya, dan seterusnya. Nyatakan kemungkinan kalau ada masalah, misalnya gangguan pernapasannya, atau gangguan neurologinya, atau gangguan perfusinya, kan gitu ya. Nah, setelah itu R-nya recommendation. Anda minta rekomendasi nih dengan kondisi-kondisi terkini pasien ini, gitu kan. Maka recommendation ini adalah merupakan apa saja hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien pada saat ini. Nyatakan mungkin kalau Anda bisa memberikan usul ya, nyatakan usulan tindakan yang akan dilakukan. Misalnya atau perlu memindahkan pasien ke ICU misalkan, atau perlu merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih apa ya, alat dan tenaga expertnya tersedia misalnya, atau mengganti pengobatan atau mengunjungi pasien atau minta untuk dokter itu mengunjungi pasien atau meminta konsultasi dan nanti perlu melihat pasien. Nah, ini kan hal-hal yang perlu Anda cermati. Nanti kita akan praktekkan bagaimana sih kita bisa menerapkan SBAR ini kan gitu ya. Oke, jadi kemudian itulah SKP 2. Ah, sekarang yang terakhir adalah SKP 3. SKP 3 itu meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan obat, obat ini masuk kategori yang perlu diwaspadai tidak gitu. Oke ya. Jadi SKP 1 adalah terkait dengan bagaimana Anda diminta untuk meningkatkan identifikasi pasien dengan benar. Yang kedua nanti bagaimana seorang perawat itu benar-benar bisa mendengar komunikasi yang efektif, gitu kan? Kemudian yang SKP sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Oke, coba kita cermati ya. Jadi kalau Anda bicara obat, obat itu ada yang perlu diwaspadai. Ada obat yang namanya high risk atau obat yang berisiko tinggi. Obat yang bila terjadi kesalahan atau error itu dapat menimbulkan kematian atau kecacatan.
Seperti ini insulin. Insulin ketika diberikan dengan dosis yang tinggi, salah orang, itu bisa terjadi orang yang tidak diabetes, orang yang tidak gula darahnya tinggi, dikasih insulin, nanti terjadi apa? Drop, terjadi hipoglikemi. Orang yang tidak ada indikasi mendapatkan heparin, dikasih heparin. Orang yang tidak punya indikasi atau kelebihan kemoterapeutik, masalah. Inilah obat-obat yang masuk kategori high risk, risiko tinggi. Ada obat-obat lasa, seperti lasa itu look like, sound like gitu ya. Obat atau norum, obat yang nama obat dan rupanya mirip gitu ya. Seperti ini kan dengarannya sama, sanak, santak gitu. Santak, sanak gitu. Hidralasin, hidrosin itu kan sama itu. Jadi sound alike gitu ya. Nah, ini ada elektrolit konsentrat. Ada juga elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Jadi ada 4 ini obat yang perlu diwaspadai oleh kita. Oke, kita akan bahas karena kita diminta untuk menerapkan SKP 3, maka kita harus paham obat-obat apa yang perlu kita waspadai. Oke, contohnya ini. Tadi saya bilang ada LASA, look like, sound like, atau norum ya, nama obat rupa mirip. Contohnya ini, tempatnya sama. Ini kan wadahnya sama. Ini juga biru ada putihnya. Ini adalah metronidazole, gitu ya. Ini metformin. Obatnya berbeda. Iya kan? Padahal metformin kan untuk pasien-pasien di metronidazole misalnya pasien-pasien disentri kan beda. Beda indikasinya. Inilah nanti oleh apoteker nih, nanti ada dilingkarin, ada tanda LASA dengan background warna, latar belakang warna kuning. Itu ada tulisan LASA, look like, sound like. Kalau ini kan rupa mirip, betul kan? Ini rupa mirip nih, gitu. Oke, berikutnya. Ini juga look like. Ketorolak 10 miligram sama ketorolak 30 miligram. Sama, ampulnya sama. Gitu kan? Ini dengan tingkatan dosis bisa terjadi masalah. Ini pasien dosis anak-anak untuk mengurangi nyeri misalkan. Dikasih ketorolak 30 kan beresiko. Kan itu. Si pasien itu dewasa dikasih 10 mungkin kurang begitu. Oke. Maka dari itu dipastikan ya, ketika ketorolak dosis bertingkat seperti ini, ada yang 10, ada yang 30, warnanya like serupa, makanya hati-hati harus double check. Apalagi yang berbeda ini, furosemid ya, ampul nih ada furosemid diuretika untuk memudahkan orang kalau misalkan sulit kencing gitu ya, atau terjadinya udim, maka diberikan furosemid. Gitu. Sementara yang satunya ini diazepam, ansiolitik nih, obat-obat cemas kan berbeda jauh nih. Yang satu furosemid, yang satu diazepam. Tapi ini lasa, look alike, gitu. Serupa, gitu. Barangnya mirip. Anda salah ambil tanpa di double check, tanpa dicek ulang, terjadinya masalah, gitu kan. Atau di sini juga, ini yang satu neostigmin, yang ini katapres. Ini kan sangat berbeda. Padahal katapres obat antihipertensi. Yang ini ada tramadol, yang satu gentamicin. Ini sangat berbeda. Tramadol padahal obat analgesik nyeri, yang satu antibiotik. Ya, ini kan harus diperhatikan gitu ya. Ini adalah lasa, look like, sound like. Look itu tampak ya, like serupa, mirip kan rupanya. Kalau sound itu adalah suara ejaannya sama gitu, serupa ya. Atau norum ya, nama obat rupa mirip gitu ya. Oke, lagi ini dosis bertingkat banyak nih ya. Jadi kalau misalkan Anda cermati ini kan dosisnya bertingkat. Seperti ini ya. Aminofusin hepar sama anifusin yang L600 barangnya sama. Ini juga sama. Karboplatin, kalbe 150 miligram sama 450. Ini bertingkat lagi nih, indoksan 200, ini 500, ini 1 gram. Kalau Anda nggak jeli, berbahaya bagi pasien. Ini juga nih, fosmisin. Ini ada yang kecil yang 1 gram, yang besar 2 gram. Iya kan? Ini juga sama, dosisnya bertingkat nih.
fraksi parin ini yang satu 3.800 international unit, yang satu 5.700 international unit, berbeda dosisnya, ya kan? Nah ini juga, ini produknya cukup berbeda. Yang pertama gelofusin, yang satu oxosalin, tapi mirip gitu, ya kan? Ini juga dosis bertingkat nih. Haloxan 500 miligram, ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ya kan? Demikian juga ini. Sama mirip. Ini juga kan gitu. Makanya harus hati-hati. Ini maka ketika Lhasa look like sound like dosis bertingkat, seorang perawat yang akan nanti mendapatkan order dari seorang dokter misalkan, Anda yang akan memberikan obat itu ke pasien, tolong dicek betul-betul sebelum memberikan. Dicek yang apa yang diberikan, SKP 1 merintah untuk dicek orangnya, betul identifikasi, diverifikasi orang-orangnya. Ketika obat-obat diwaspadai ini Lhasa, tentunya juga harus di double cek lagi. Ini betul nggak dosis yang harus diberikan? Cek di rekam medis dengan obat yang Anda akan ambil dan Anda siapkan. Oke. Ada lagi elektrolit konsentrat. Ya, elektrolit konsentrat ini nanti masuk kategori high alert ya. Perlu kewaspadaannya tinggi. Oke, contohnya apa? Elektrolit konsentrat. Nih, kalium potasium klorida. Kalium. Kalau lebih dari 2 mg per liter. Ini merupakan elektrik konsentrat. Ini terlalu pekat. Kalium atau potasium fosfat ya, yang dosisnya lebih dari 3 milimol per mililiter. Ada natrium atau sodium, NaCl itu ya. Natrium klorida. Kalau Anda lihat itu kan yang di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik yang rawat inap, orang diinfus itu kan pakai NaCl yang 0,9. Kalau dia menggunakan NaCl yang dosisnya lebih dari 0,9%, itu elektrokonsentrat itu. Resiko berbahaya, high alert. Bukan berarti tidak boleh diberikan. Boleh diberikan harus dengan penuh kehati-hatian. Maka nanti obat-obat yang masuk atau cairan elektrolit yang masuk kategori ini, nanti ada segitiga seperti ini, ada tulisannya high alert. Berarti perlu kewaspadaannya tinggi. Termasuk juga nanti ketemu pasien-pasien yang ibu hamil dengan preeklamsi atau ibu hamil dengan eklamsia, tentunya nanti akan mendapatkan MG-SO4. Ya, ini kan juga harus hati-hati ya. Ketika MG-SO4 nanti lebih dari 50% atau lebih pekat, tentunya harus hati-hati. Ya, demikian juga nanti elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Misalkan kalium, potasium, klorida yang kurang dari 2 mg per mililiter. Atau MgSO4 gitu ya, 20 sampai 40%. Itu juga harus hati-hati. Jadi ini kan perlu kehati-hatian ya. Elektrolit dengan konsentrasi tertentu atau elektrolit konsentrat itu semuanya adalah masuk kategori high alert dengan segitiga yang warna merah. Di situ ada tulisan high alert. Oke. Kemudian, maka dari itu obat yang perlu diwaspadai ini karena apa? Karena obat ini adalah obat yang sering menyebabkan KTD, kejadian yang tidak diharapkan, atau bahkan kejadian sentinel yang bisa menyebabkan kematian. Maka di situ entah itu KTD yang bisa membuat kecacatan pada si pasien atau bahkan kejadian sentinel kematian, maka itu bisa dicegah dengan kehati-hatian kita. Maka tadi setiap obat yang masuk ke garis high alert nanti perlu diwaspadai dan ada tanda tadi ya. Yang obat yang perlu diwaspadai tentunya Norum tadi ya. Ada nama obat rupa mirip itu Norum atau Lhasa, look like, sound like. Ada elektrolit konsentrat tadi. Dan kesalahan ini bisa terjadi secara tidak disengaja. Ya kan? Bila perawat tidak mendapatkan orientasi sebelum ditugaskan, risiko tinggi. Maka nanti pasien-pasien yang mendapatkan obat ini tentunya akan dirawat oleh perawat-perawat yang berpengalaman tentunya. Dan perawat-perawat yang baru tentunya perlu diorientasikan dengan in-house training atau pelatihan-pelatihan yang harus diberikan kepada perawat-perawat yang baru di bangsal itu sehingga nanti harapannya bisa
mengeliminir, mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan tadi. Atau mungkin kesalahan itu bisa terjadi juga pada keadaan gawat darurat itu. Karena segera ingin menolong pasien, life saving, ternyata karena kecerobohan kita, yang penting speed waktu yang cepat, ternyata kita menghiraukan keakuratan. Ini juga tidak dibenarkan. Oke ya. Kemudian kita akan lihat, ini adalah obat-obat yang norum tadi, yang lasa. Ini kan kalau tadi ada dosis, ini kan rupanya mirip tadi, ada juga yang ejaannya mirip gitu ya. Hidralazin, hidroksin. Itu kan kedengarannya sama. Sound alike gitu ya. Cerebic, Celebrex gitu. Vinblastin, Vincristin. Chlorpropamid, chlorpromazin. Glipisid gitu ya. Sama gliburid gitu ya. Daunorubizin sama doxorubizin itu kan memang mirip-mirip itu. Lah, maka cara kita kalau ini mirip-mirip, maka nanti dilakukan dengan ini. Ada tulis yang berbeda dengan huruf kapital. Yang ini misalkan hidralasin, alanya yang di huruf kapital. Yang ini oksinya. Jadi tampak itu sudah berubah. Ini cerebic, ini rebi yang di kapital, ini lab itu yang di kapital. Tampak dari kejauhan sudah tampak beda. Vinblastin, vincristin, ini blas, ini kris, gitu kan? Nah, ini cara untuk bisa mencegah terjadinya kesalahan kita pengambilan atau penyerahan obat kepada pasien. Jadi dengan cara tulis yang berbeda dengan huruf kapital. Itu salah satu teknik ya. Berikutnya, ini tadi saya bilang, ketika Anda akan memberikan obat, double check. Ini KCl ya, potasium klorida. Di sini untuk injeksi. Ternyata di situ ada 20 mg. Ini adalah ditulis di sini must be diluted before use. Karena ini merupakan cairan pekat. Oke, harus hati-hati. Oke, misalkan lagi potasium klorida untuk injeksi konsul. Sama artinya. Di sini juga sudah ada peringatan. Maka dari itu, elektrolit konsentrat kalium klorida dengan dosis tertentu atau yang lebih pekat itu harus penuh kehati-hatian. Demikian juga kalium fosfat atau NaCl, natrium klorida yang lebih dari 0,9. Kalau 0,9 itu kan merupakan cairan isotonis ya. Jadi nggak ada masalah. Atau magnesium sulfat ya, 50% atau lebih pekat. Itu juga harus kehati-hatiannya tinggi. Oke. Nah, cairan-cairan tadi yang kita bahas tadi, elektrik konsentrat tadi, cairan ini bisa mengakibatkan KTD ya, kejadian tidak diharapkan atau sentinel event itu ya, bisa menyebabkan kematian, kecacatan menetap itu bila tidak disiapkan dan dikelola dengan baik oleh tenaga kesehatan. Maka dari itu terpenting yang harus diperhatikan. Ini hal yang harus diperhatikan dengan seksama. Misalkan ketemu obat-obat ya, misalnya potasium fosfat, magnesium sulfat seperti ini dalam bentuk flakon ini harus hati-hati. Ketersediaan nanti harus strict. Obat ini hanya tersedia di mana? Misalkan ini hanya di ruang persalinan magnesium sulfat, misalkan. Tidak boleh di ruangan mana-mana, dan terkunci. Double check, misalkan. Akses, siapa yang boleh mengambil, siapa yang boleh akses. Mungkin apotekernya. Double check dengan tenaga bidannya, misalkan, atau dengan dokternya, misalkan. Misalkan MG4 itu kan untuk mengatasi pasien-pasien preeklamsi dan eklamsi kan gitu ya. Tentunya kan di bangsal persalinan, di ruang persalinan. Jadi ketersediaannya harus jelas di mana hanya boleh tersedia, nggak boleh semua tempat, nggak boleh semua unit. Akses juga demin, limited access, resep dan siapa yang boleh meresepkan. Pemesanan, siapa yang boleh pesan, persiapan, orang-orang yang terlatih betul, distribusi, label, nanti juga diverifikasi, administrasi dan pemantauan, ada logbook khusus gitu ya untuk administrasi dan pemantauan dari penggunaan obat ini. Nah, ini merupakan hal yang penting yang harus dikelola supaya
obat-obat ini manakala sesuai indikasi ini diberikan kepada pasien tidak menyebabkan KTD atau sentinel effect. Oke? Maka dari itu tingkatkan keamanan obat untuk pemberian obat ini dengan cara apa? Tentunya yang penting adalah kita harus memberikan yang pertama LASA, perhatikan norum, ya, tentunya harus dengan cek back. Apa itu? Lasa Norum pasti ada labelnya warnanya kuning, high alert warnanya merah, ada tulisan high alert, dan cek back. Cek kembali sebelum memberikan. Dan juga pastikan dengan 5 benar ya. Benar obatnya, benar orangnya, benar dosisnya, benar rutenya, benar waktu pemberiannya, benar caranya kan gitu ya. Tentunya nanti setelah itu semua, tentunya nanti juga harus benar dokumentasi. Jangan gunakan singkatan. Oke ya. Jadi tulis lengkap. Oke. Itu jadi yang harus dilakukan di SKP 3. Yang pertama, tentunya kalau nanti kerja di fasilitas kesehatan, entah itu di rumah sakit, atau klinik, atau puskesmas, tentunya perlu nanti kebijakan ya, atau SOP, prosedur yang harus dikembangkan agar memuat proses identifikasi, obat-obat itu nanti ada di mana, lokasinya di mana saja. Nanti pemberian label ya, obat itu high alert atau LASA. Penyimpanan obat-obat juga harus perlu diwaspadai. Kemudian juga ketika sudah ada kebijakan, sudah ada SK, sudah ada SOP, tentunya kebijakan dan SOP atau prosedur tadi harus diimplementasikan secara luas, ya, secara semua yang terkait. Jangan hanya ada SK atau kebijakan, ada panduan, ada SOP, hanya sekedar hanya sekedar regulasi saja, hanya aturan saja, tidak diimplementasikan. Jadi orang-orang yang terlibat, tenaga kesehatan yang terlibat dalam implementasi ini harus patuh terhadap kebijakan dan prosedur yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan di SKP 3? Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayan pasien. Nah, tadi loh, ada magnesium sulfat, tidak ada di unit pelayanan pasien, kecuali jika dibutuhkan secara klinis. Dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut. Ya kan? Tidak sembarang orang boleh akses, tidak semua unit tersedia. Oke, maka nanti dibuat kebijakan ya di vaskes itu. Yang keempat juga, elektrik konsentrat tadi yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat. Bahkan sering juga ada double check. Double check itu kuncinya pintunya 2, kuncinya 2 kali supaya benar. Nanti dibaca ulang oleh orang pertama, oleh orang kedua. Ini kehati-hatiannya luar biasa. Oke, itu barangkali untuk SKP 1, SKP 2, dan SKP 3. Tentunya ini adalah merupakan pembelajaran yang penting. Jadi perlu dicermati sekali lagi, sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Ini adalah baru kita bahas untuk SKP 1, SKP 2, dan SKP 3. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi dan kita lanjutkan untuk tanya jawab dan untuk mempraktekkan bagaimana kita harus bisa melakukan dan menerapkan SKP 1, menerapkan SKP 2, dan menerapkan SKP 3. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bicara SKP 4, SKP 5, dan SKP 6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.